Oke, selamat malam semua. Ini langsung dimulai aja kali ya, Andrew. Silakan, Kak. Oke, selamat malam semua. Kenalin aku Yuda dan bareng Atar di sini bakal nutor kalian buat KSD. Share. Udah mulai. Layar aku udah kelihatan belum? Kelihatan, Kak. Salah. Oke, mungkin pertama kami mau bahas terkait sistem modeling, terus simplifikasi blok diagram, terus bahas ke soal ujian sebelumnya. Oke, mungkin yang pertama dari sistem modeling untuk electrical. Nah, kan di sini kan di soal ini disuruh cari transfer function, yaitu V output per V input dari sistem elektronik di bawah ini. Nah, di sini ada komponen R sama C. Nah, kita di sini bisa pakai prinsip voltage divider. Cukup untuk mencari V out, kita cukup mencari arusnya dikali hambatannya gitu. Nah, ini nanti I-nya didapat dari analisis hukum Kirchhoff. Pertama, kita bisa di sini arus yang kita ketahui itu kita bisa anggap V out-nya itu belum ada dulu. Jadi kita analisis bagian sini aja dulu. Terus kita misalin di sini pasti ada arus yang lewat, terus lewat ke sini. Jadi arusnya itu sama dengan V per R kan, di mana V-nya itu V in per R. R-nya itu kita bisa pakai ekuivalensi impedansi. Kalau pada kondisi seri tadi, Z-nya sama dengan R plus 1 per omega C kan. Atau mungkin kalau langsung di Laplace, itu jadi R plus 1 per CS. Dari situ baru bisa masuk ke rumus ini, I sama dengan V in per R plus 1 per CS. Ini sama dengan V in kali CS per RCS plus 1. Terus baru kita bisa dapat transfer function-nya dari voltage divider tadi. V out sama dengan I-nya tadi kita udah dapat V in kali CS per RCS plus 1. Dikali R-nya, karena V out ini paralel dengan C doang, jadi Z-nya cuman si kapasitor aja, yaitu 1 per CS. Si CS-nya bisa kita coret, terus dapat V out sama dengan V in kali 1 per RCS plus 1. Didapat transfer fungsinya V out per V in sama dengan 1 per RCS plus 1. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kayaknya aman. Kita bisa lanjut ke bagian penyederhanaan diagram blok. Nah, buat diagram blok, kalian bisa analisis di titik pertemuan antara panah-panah lah. Atau misalkan penjumlahan di sini
sama penjumlahan di sini. Terus buat garis-garis antara titik pertemuan, kalian bisa misalin. Misalkan di sini itu, misalin X1, kurang lebih itu sih. Yang bisa dimisalin di situ X1 dulu. Terus, misalin kita mau analisis yang X1 dulu deh. X1 itu kan sama dengan penjumlahan dari X dikurangin sama H dikali, sebelum H kan ada Y kan, Y dikali H, mas terus ke sini jadi minus. Berarti H kali Y. Terus yang bagian, ini anggap bagian 1, ini bagian 2. Bagian 2, Y sama dengan G1 kali X. Karena G1 itu belakangnya mulai dari X, jadi G1 kali X terus ditambah dengan G2 dikali X1 tadi. Yang kita substitusi X1 ke dalam persamaan Y. Jadi Y sama dengan G1X plus G2 X1. X1 itu X minus H kali Y. Terus kita jabarkan lagi. G1X plus G2X minus G2H kali Y itu sama dengan Y. Kita pindahin Y plus G2H kali Y sama dengan G1 plus G2X. Y-nya kita keluarin, 1 plus G2H sama dengan G1 plus G2X. Y per X sama dengan G1 plus G2 per 1 plus G2H. Itu yang jadi transfer function dari sistem ini. Itu. Ada yang mau tanyain nggak? Sampai sini. Aman, kalau aman dilanjut ke Atar. Selamat malam semuanya. Izin melanjutkan dari bagian Yuda. Mana sofa? Bentar guys, cari soalnya dulu. Soal yang mana? Oh, itu. Oke. Oke, layarnya udah ke. Udah kan? Ini ada soal tahun
2024 itu disuruh determine the overall closed loop transfer function of the system. Yang pertama. Oke, yang pertama tuh sama kayak cara Yuda, kita harus simplify dulu blok diagramnya supaya jadi transfer function yang gampang. Itu biasanya caranya gampang. Kita bikin inner loop dulu di sini supaya dia jadi kecil, baru bikin outer loop untuk keseluruhannya di sini. Itu yang kita bakal jadiin GS, which is CS per RS. Nah, pertama kita kerjain G inner-nya dulu. Itu seperti ya harusnya di kelas sudah hafal. GS untuk G inner S itu pakai form yang biasa, itu bakal jadi forward path-nya K per JS per 1 plus yang feedback itu K dikali GS-nya sendiri, which is K per JS. Nah, ini biasanya kita simplify langsung supaya hilang fraction-nya, jadi dikali JS per JS. Itu bakal menghasilkan K per JS plus K kecil kali K gede. Ya, ini jangan lupa, ini K gede ya. Nah, itu G inner ya. Lalu kita sambungkan ke G outer, di mana itu bakal jadi GCL yang diminta, which is CS per RS, yaitu GIS kali super S per 1 plus GIS kali super S. Ini karena unity feedback, jadi nggak ada feedbacknya, alias H-nya sama dengan 1. Nah, ini kita buka aja bracketnya, maksudnya substitute GI, sorry. Jadi JS plus K kali K kali 1 per S per 1 plus K per S JS plus KK. Nah, ini sama cara simplify-nya. Kita kaliin si denominator dari fraction-fractionnya, which is S JS plus K kecil K gede. S JS K K. Itu bakal hilang semua, sehingga akhirnya bakal jadi K gede per S JS plus K kecil K gede plus K. Nah, lanjut kita mau bikin dia menjadi apa namanya? Kalau Pak Budi bilangnya canonical form, itu formula standarnya. Dia kalau kalian lihat di tabel Laplace tuh ada yang omega n kuadrat per s kuadrat tambah 2 zeta omega n s plus omega n squared. Ini supaya gampang di step-step selanjutnya. Jadi ini kita buka aja bracketnya supaya jadi K gede per JS kuadrat plus K kecil K gede S plus K. Nah, ini udah dapet GCL kalian. Oke. Sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke. Kalau nggak ada, lanjut ke B. Di mana ditanya value of B. A.
value of K kecil dan K besar. Ini gampang, kita bisa langsung relate ini dengan si canonical form yang tadi. Gimana kalau kita lihat dia sama, K gede sama dengan omega n kuadrat. Terus yang bisa kita samakan lainnya itu yang koefisien si S ini. Dimana dia 2 zeta omega n sama dengan K kecil K besar. Salah kah ngerjainnya? Oke. Per J, sorry. Karena ini kita harus hilangin supaya dia koefisien S-nya sendiri, S kuadrat doang. Oke. Berarti yang kita ketahui itu diminta ketika percent overshoot itu 25% dan peak time-nya 2 second. Nah, untuk formula maximum overshoot sendiri, dia itu seperti ini. Biasanya rumusnya dikasih sih, jadi harusnya nggak usah dihafal. Eksponen minus pi zeta per akar 1 min zeta kuadrat kali 100%. Nah ini zeta-nya yang diminta. Oh wait, kita cari zeta dulu supaya bisa dapat si persamaan 2 zeta omega n ini. Dimana kita dikasih persen overshoot 25%. Oke, berarti ini 0,25 sama dengan eksponen ini minus pi zeta per akar 1 min zeta kuadrat. Itu ya gue jelasin aja deh. Ini kalau kita kerjain step by step itu kita expand, jadi ini ln 0,25. Kalau bisa pakai kalkulator sih langsung kalkulator aja ya, soalnya lebih gampang. 0,25 sama dengan langsung kuadrat aja lah. Sama dengan plus pi kuadrat zeta kuadrat per 1 min zeta kuadrat. Nah, ini kalian pindahin ke kiri supaya dapat 5 dikali 1 min zeta kuadrat sama dengan pi kuadrat zeta kuadrat. Ya ini kalian bisa simplify. Jadi ln maksudnya pisahkan zeta, sorry. Kuadrat 0,25 menjadi ln kuadrat 0,25 plus pi kuadrat kasih bracket itu dikali ini koefisien zeta kuadrat. Sini dapat zeta kuadratnya, kalian cek lagi hitungannya 0,1629 dimana zetanya 0,44. Nah ini bisa kalian masukin persamaan 2 zeta omega n dengan K kecil K gede per J, in which kita udah tahu zeta, tapi kita perlu tahu si omega n ini. Gimana dapatnya? Itu omega n dapat dari peak time, where peak time flow-nya itu gue di sini aja lah. Peak time itu rumusnya tuh TP sama dengan pi per omega d, dimana omega d itu omega n akar 1 min zeta kuadrat. Masukin ke sini pi per omega n akar 1 min zeta kuadrat, dan di sini TP-nya dikasih 2 second ya. Oke, lanjut. Langsung aja kita keluarin omega n-nya supaya sendiri.
which is akar K. Ini dapat dari mana? Dapat dari sini tuh. Omega N sama dengan akar K kecil, which is sama dengan pi per 2 1 minus 0,404 kuadrat. Ini dapat omega n-nya sama dengan 1,717. Nah, dari sini dikuadratin supaya dapat K, yaitu hasilnya. Sorry, ini K gede. Ya, hati-hati aja konvensinya. Karena pasti gampang bingung. 1,717 kuadrat sama dengan 2,95. Oke, lanjut. Dapat K, itu kita masukin ke sini. Mana 2 zeta omega n-nya dapatnya 1,717 sama dengan K kecil yang kita cari dan K besar ya 2.95. Dan J-nya harusnya dikasih ya tadi. Ya, J-nya 1. Berarti ya udah per 1 kalian bisa dapat K-nya itu gue dapatnya 0,470. Oke, itu bagian A. B. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, lanjut ke C, di mana dicari static gain, rise time, dan TS 5%. Oke, ini gue catat dulu. Static gain, rise time sama 5% starting time. Rise time dan 5% settling time. Nah, ini juga semuanya rumusnya harusnya dikasih. Kalau static gain itu basically G 0, where kita ambil G kita yang tadi, this one yang dilingkarin merah, itu kita masukin G0, dapatnya K per 0 plus 0 plus K. Hasilnya K per K, which is ya udah 1. Lanjut ke rise time, itu TR. Rumus dikasih juga, itu pi minus beta per omega D. Di mana betanya ini adalah, catat dulu, beta adalah tan inverse dari akar 1 min zeta kuadrat per zeta. Oke, lanjut kita berarti dapat pi minus tan inverse akar 1 min zeta kuadrat per zeta per omega D. Ambil rumus yang sebelumnya karena kita dari tadi belum hitung. Omega n akar 1 min zeta kuadrat. Itu kalau kalian masukin semuanya harusnya dapat 1,265 second. Ini silakan hitung sendirilah. Terus TS 5%. Tuh dia ada rumus masing-masing, ada TS 2%, 5%, banyak. Kalau 5% itu 3 per zeta omega n. Ini juga masukin lagi zeta sama omega n dapat 4,325 second. Oke. Tuh nomor ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Gua paste dulu bentar.
Ini nomor 2. Oke, halaman baru. Paste. Oke. Share screen. Apakah kelihatan layarnya? Sorry, gue kecepatan nggak? Ya, oke. Gue coba pelanin dikit. Kelihatan kan? Ya. Nah, untuk nomor 2, ini root locus analysis, di mana kalian dikasih GS, itu segitu. Lalu ditanya range of values of K untuk masing-masing kriteria. Oke. Kita kerjain dulu yang bagian A. Range of values for K such that system does not produce overshoot. Nah, kalau does not produce overshoot, itu dia kita cari ketika zeta sama dengan 1. Ini biasanya untuk mechanical system. Lalu, yaudah, itu dulu aja yang gue jelasin. Nah, caranya gimana? Yang pertama dari GS ini, kita cari closed loop transfer function-nya. Karena kita bakal gunakin karakteristik equation-nya untuk mencari si overshoot ini. Untuk mencari K-nya. Oke. Kita cari lagi GCL. Itu ya kalian harusnya udah hafal lah. Semoga. Dimana kita dapat ini KG, K kali GS per 1 plus K GS kali HS. Nah, ini karena unity feedback, ini HS-nya sama dengan 1. HS sama dengan 1. Oke. Ini kita masukin GS aja langsung. Kita dapat K dikali panjang ya. 1 per S kuadrat 12. S kuadrat tambah 12S tambah 45 per 1 plus K 1 per S kuadrat 12S plus 45. Nah, ini sama kayak nomor sebelumnya. Untuk simplify, kita kaliin si denominator dari fraction-nya supaya hilang, yaitu S kuadrat tambah 12 S tambah 45 S kuadrat 12 S tambah 45. Ini kalian akan dapat jadinya yang di atas cuma K per S kuadrat tambah 12S tambah 45 plus K. Nah, ini gimana cara kita cari di mana K itu does not produce overshoot. Ini seperti ketika gambar root locus, itu caranya. Itu dia di titik di mana break-in point atau breakaway point terjadi. No overshoot, gue tulis aja. Itu break away or in point. Ini salah dua ya. Salah satu dari 2 metode. Tapi karena B itu juga, jadi kita pakai ini dulu. Ini gimana caranya? Ini kita cari di mana dia di KDS sama dengan 0. Itu dia titik di mana break-in atau breakaway point terjadi. Ini dari karakteristik equation. Nah, gimana caranya? Ya udah, ini tinggal DS S. Ya, ini kita expand aja supaya gampang derivatifnya. Jadi S cube plus 12S squared
plus 45S S plus K. Jadi di sini gampang, S squared plus 45S plus K sama dengan 0 ya. Nah, ini dapat 3S squared plus 24S tambah 45 sama dengan 0. Nah, kalian mungkin bertanya, kenapa K-nya hilang? Ya, nanti kita substitute balik S yang kita dapatkan untuk mendapatkan K ini. Nah, ini kalian harusnya udah bisa. S1 sama dengan min 3, S2 sama dengan min 5. Correct me if I'm wrong ya. Nah, masukinnya kemana? Masukinnya ke si CE tadi. Subs into CE. Dimana kita bakal mendapatkan nilai K. Jadi, ketika S1 at S1 yaitu sama dengan min 3, K itu 54. Oke. Lalu, kapan lagi? Ketika at S2 sama dengan min 5, yaitu K-nya sama dengan 50. Nah, ini cara milihnya gimana? Karena kan berarti cuma salah satu ya. Itu biasanya lebih kecil aja. Iya sih. Cari yang lebih kecil atau kalian lihat di mana stability region-nya lebih jauh di LHP, which is left hand plane. Itu di mana titik pole-nya bakal stabil. Jadi, ya ini yang kita ambil karena lebih stabil. Ini sebenarnya sistemnya itu ya lebih nggak stabil aja. So, range, pertanyaan range kan? Range of values of K such that the system does not produce overshoot. Berarti dia mulai dari 0 sama dengan K sampai si 50 ini. Oke, itu DKDS. Sebenarnya ini kalian bisa cari ke gambar sistemnya di root locus. Kalian cari di mana ada titik di mana R locusnya itu ada di real plane. Nah, itu kalian pilih yang mana ada K-nya, yang mana yang enggak. Kalau K-nya kalau root locusnya ada di real plane, berarti itu yang kita pilih. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, lanjut ke B. Itu determine the maximum values of K such that the system retain its stability. Oke, berarti kita cari di mana values of K, range juga values of K, so that system masih stabil. Nah, ini ada dua cara. Itu satu pakai root Hurwitz, harusnya udah familiar. Atau kalian kan tahu kalau di root locus, ini gue gambarin aja. RHP, HP, LHP. Nah, di mana limit dia unstable dan unstable itu ketika pole-nya ada di imaginary axis ini kan. Itu di titik ini dia marginally stable. Nah, itu dengan itu kita bisa cari tahu metode satunya itu kita substitute S sama dengan 0 plus minus J omega atau ya S sama dengan J omega. Ini substitute ke characteristic equation juga. Tapi itu karena ada di nomor selanjutnya yang dari request Andrew, jadi kita gunakan root Hurwitz dulu. Karena ya lebih gampang juga sih. Again, yang kita gunain itu characteristic equation, di mana characteristic equation-nya adalah mana tadi? S cube plus 12S squared plus 45S plus K. Cukup nggak ya? Cukup. Kita gunain
root Hurwitz. Itu gimana caranya? Kalian bikin tabel SN min 1, SN min 2, all the way sampai S pangkat 0. Oke, itu contoh aja. Yang kita gunain berarti S pangkat 3 karena dia faktor paling tinggi di sini. S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0. Cara gunain root Hurwitz itu kalian masukin koefisien S ini ke sini, tapi secara apa sebutannya? Zigzag. Ya, zigzag. Jadi ya. Jadi untuk udah gini aja lah. Gampangnya gini, 1 12 45 dan K. Ini masukinnya tuh sebenarnya gini. Dari sini ke sini ke sini ke sini. Kalau koefisien S-nya lebih banyak lagi, ya udah kalian lanjut aja ke sini, terus ke sini lagi. Lanjut sampai semua CE-nya itu habis. Begitu. Jadi yang dipakai tuh cuma SN dan S pangkat N-1 dulu. Nah, kita mau cari tahu ke bawah kan, kita mengisi semua tabel ini, seluruh tabelnya, supaya dapat, kalau root Hurwitz kan bisa mencari stability of system kan. Tapi karena ini kita cuma cari region of limit of stability, kita cuma nyampe di mana kita bisa cari tahu nilai dari K doang. Ini ada X, Y, Z, B. Oke. Nah, kita cari pertama si X ini. Gimana? X itu 12 kali 45 minus 1 kali K dibagi 12. Ini rumus sih. Hafalin aja. Oke, kita bisa dapat 12 kali 45 45 kali 12 540 minus K sama dengan 12. Nah, untuk mencari marginally stable di root Hurwitz itu ketika salah satu dari kolom paling kiri. Kenapa biru? Jelek. Ya udah merah. Ketika kolom pertama ini ada yang sama dengan 0. Oke. Kan kalau misalnya ada sign changes, misalnya ini 1 terus ini minus 12, itu kan sistemnya unstable. Nah, semisal salah satu koefisien di kolom paling kiri itu 0, itu yang menandakan bahwa titik itu, sistem itu marginally unstable. Nah, kalau di sini, berarti kita mau si X ini 0, di mana kita bakal dapat nilai K dari sini. Gimana caranya? Ya udah, ini sama dengan ini 0. Kita bisa ambil numeratornya aja langsung, karena 12-nya nggak mungkin 0, karena itu bakal jadi, ya tidak bisa diselesaikan. Ya udah, 540 minus K sama dengan 0. K limitnya berarti 540. Jadi agar sistem remain stable, ini maksimum value kan. Jadi Kmax for stability itu 540. Jadi range of values of K so that the system remains stable itu K less than 540. Kenapa nggak less than dan sama dengan 540? Itu karena di 540-nya itu dia marginally unstable. Makanya dia harus kurang dari ini. Ya, sebenarnya bisa gini. Dah. K nggak minus. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya haus. Sebelum lanjut ke C. Di mana C, determine the value of K such that the system has a damping ratio of 0,707. Nah, ini dia ditanyain zeta sama dengan 0,707. Dia ini kalau di ujian ditanyain, ya biasanya chemical process, bukan mechanical ya. Karena mechanical zeta 1. Dia zetanya juga sama dengan, jelek banget. Zeta sama dengan 1 per akar 2. Itu ya clue aja. So for zeta sama dengan 0,747 itu di root locus biasanya gini. Dia titik di mana sudutnya itu memberikan 45 derajat. Jadi
titik along the root locus, misalnya root locusnya gini, ya dia ambilnya di sini, di mana dia itu real axis-nya dan imaginary axis-nya equal, karena cos 45 sama dengan 1 atau sin. Cos 45 sama dengan 1. Cos theta bukan sama dengan 1. Sama dengan zeta. Ya. Theta. Nah, dia itu si X dan Y, di mana di sini X dan Y-nya sama. Itu clue untuk menyelesaikan ini. Gimana caranya? Ya sama aja, kita substitutin value of S ini ke characteristic equation. Tapi kali ini karena X dan Y-nya sama, ya udah kita masukinnya positif A minus C, minus A plus minus JA. Dimana ini yang X, ini yang Y, yang tadi gue kasih. Oke, masukin ke characteristic equation. CE-nya itu berapa? S cube plus 12S squared plus 45S plus K. Oke, masukin ya. Karena ini imajiner, jadi cari satu-satu kali ya. Ya udah cari satu-satu. Kalau S kuadrat itu kan jadinya oh ya, ini biar gampang kita keluarin A-nya supaya dia cuma min 1 plus aja, karena kalau minus pun sama. Jadi 1 plus C aja. Jadi ini ya udah sih. Ini A-nya bisa langsung keluarin kan. A kuadrat itu min 1 plus C kali min 1 plus C. Nah, kalau kalian tahu, ini A kuadrat, dalamnya itu bakal min 1, minus 1 kali J, minus 1 kali J, jadi ada min 2J, terus J kuadrat itu sama dengan min 1. Jadi ini hasilnya A kuadrat minus 2 minus 2J. Ini S kuadrat, sorry. Terus S pangkat 3, ya kita tinggal lanjutin dari S kuadratnya, yaitu ini, minus 2J, dikalikan A min 1 plus J, itu hasilnya A3, dibuka satu-satu lah. 2 minus 2J minus ini plus. Ini plus. Ini jadi plus, min 2J minus 2J minus 2. Hasilnya A pangkat 3 minus 4C. Oke. Langsung masukin ke CE. Hasilnya itu, ya ini sama dengan 0, jangan lupa. Hasilnya adalah A cube minus 4C plus 12 A kuadrat min 2 plus 2C terus 45 A min 1 plus C plus K. Ya, sama dengan 0. Dari sini cara kerjainnya gimana? Itu kita pisahin bagian real dan bagian imajiner. Real yang mana? Real itu yang nggak ada J-nya, dan imajiner yang ada J-nya. Jadi ini gue garis bawahin yang ada imajinernya. Imajiner ini sama ini. Oke, ini kalau kalian mau expand supaya lebih enak misainnya, silakan. Tapi intinya yang bagian real adalah yang real gue merahin deh. Real. Oke. Nah, realnya itu 12.
A kuadrat minus 2 sama minus 45A plus K sama dengan 0. Nih hati-hati ketika misain, karena tahun lalu gue juga salah. Hihi. Jadi hati-hati aja, gampang ketinggalan. Cek ulang. Di sini jadinya minus 24 A kuadrat minus 45A plus K sama dengan 0. Lalu lanjut ke imajiner, itu ada minus 4A pangkat 3 plus 24A pangkat 2 plus 45A. Nah, itu kita bisa langsung keluarin salah satu A supaya jadi minus 4A kuadrat tambah 24A tambah 45. Dapat A1 sama dengan 0, A2 sama dengan min 1,5, dan A3 sama dengan 7,5. Silakan dihitung lagi. Nah, gimana cara milih A yang benar dan A yang salah? Itu gampang. Ini yang pasti kita tidak boleh 0. Kenapa nggak boleh 0? Ya karena kalau dia 0, kita di sini nggak bakal dapat apa-apa. S sama dengan 0, which is nggak ada apa-apa. Lalu kedua itu kalau minus 1,5. Kenapa ini reject? Itu dikarenakan ke sini aja deh. Kan kita di atas sudah definisikan bahwa S itu minus A plus minus JA. Nah, kalau kita masukin minusnya ke sini, dia kan bakal jadi 1,5 plus 1,5J. Nah, ini tuh salah. Kenapa? Karena kita nggak mau dia unstable kan. Karena kalau ini polnya ada di kanan ini 1,5 kan di kanan, positif, dia bakal bikin sistemnya unstable. Jadi kita reject. Jadi, untuk zeta sama dengan segitu, kita ambil si A sama dengan 7,5 ini. Nah, dari situ, ya, dari situ substitute lagi ini ke si CE tadi, dimana ya kalian masukin semua ini ke sini, yang sini aja nih. Itu kalian bakal dapat K-nya sama dengan, gue dapetnya lumayan gede, 1687,5. Itu dia hasilnya. Memang panjang. Ini kalau ini mending hati-hati aja ketika ngerjain, karena sangat prone to errors. Oke, nomor ini selesai. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, lanjut ke penggambaran root locus. Ini nomor lain lagi, soal lain. Memang kalau KSD ini lumayan procedural sih. Jadi sebenarnya nggak perlu dihafal, asal kalian tahu apa yang dibutuhkan di waktu kapan. Itu bakal lebih gampang ngerjainnya. Contohnya saat kita ngerjain root locus ini. Bentar. Oke. Layarnya kelihatan? Nice. Jadi di sini dikasih sebuah diagram blok yang merepresent closed subsystem unity feedback. Ya ini keyword aja, unity feedback. Harusnya udah hafal. Feedbacknya sama dengan 1. Yang akan dikontrol menggunakan proportional controller with gain K. Yang biasanya KK ini.
yang bakal kita cariin. Oke. Pertama, draw the complete root locus of the system, and then clearly specify the locus that lie on the real axis, breakaway, breaking point, asymptote, dan ya basically everything. Oke. Pertama kita tulis dulu GS-nya. GS S plus 12, S tambah 4, S tambah 6. Nah, di sini harusnya kalian udah tahu dia zeros-nya ada 1 di minus 12. Terus pole-nya ada 3 nih. Pole 1 di 0, pole 2 di min 4, dan pole 3 di min 6. Nah, dari situ kita biasanya yang perlu kita tahu kan asymptote, angle of asymptote, dan lain-lain. Ya udah, kita kerjain satu-satu. Asymptote gimana dapatnya? Itu jumlah pole n minus jumlah zeros m, itu 3 min 1, berarti ada 2 asymptote. Lalu angle of asymptote-nya, ini rumus lagi. Kalau yang ini rumusnya dikasih nggak sih? Angle asymptote nggak inget. Enggak ya? Which is 2K plus 1 dikali 180 derajat per n min m. Ini jadinya 2K plus 1 kali 180 derajat per 2. Hasilnya 2K plus 1 kali 180 derajat. Nah, ini berlaku di mana K itu sebuah integer. Integer tuh bahasa Indonesia apa? Bilangan bulat. Bilangan bulat, yaitu ya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, oh iya. Sorry, minus 90 derajat. Nah, ketika K1, ketika K sama dengan 1, sama dengan 1, angle-nya itu K1, K0 dulu. Dari K0, kalian bakal dapat hasilnya 1 kali 90 derajat, yaitu 90 derajat. Kalau K sama dengan 1, jadinya 3 kali 90, jadi 270 derajat. Kalau K2, ulang, dia bakal dapat 90 derajat lagi, kalau dikurangi 360. Karena kita cuma punya 2 asymptote, ya sudah, ini 2 cukup. Angle asymptote-nya 1 vertically ke atas, 1 vertically ke bawah. Tuh. Lalu, di mana asymptote ini bertemu di root locusnya sendiri, itu ada yang namanya centroid. Yaitu simbolnya gini, sigma. Rumusnya, ini juga rumus lagi, itu sigma of poles minus sigma of zeros per n min m. Ini hati-hati, sign-nya jangan kebalik, plus minusnya. Jadi total polesnya ada 3, itu 0, minus 4, minus 6, minus zerosnya cuma 1, minus 12 per 2. Itu dapat di positif 1. Oke, itu dulu yang kita bisa cari. Kalau kita coba gambarkan di plot root locus, itu bakal gini. Itu imaginer, real, jangan lupa label imaginer. 0 berarti polesnya ada di 0. Di sini 1, min 4, min 4. Kayak nggak nyampe. 2 aja deh. Min 4 dan min 6. Lalu ada 1 zeros di min 12. Di situ. Nah, kita yang pertama cari tahu tuh di mana ada si root locusnya ini di real axis-nya. Maksudnya gimana? Itu ketika dia ada di sini nih, ketika rata, ketika gini. Nah, gimana cari taunya? Itu ketika gimana ya? Misalkan kalian berdiri di root locusnya sini,
Terus kalian lihat ke arah kanan, itu ada berapa jumlah polesnya. Misal kalian berdiri di sini, lihat ke kanan, ini kan ada 0 jumlah polesnya, berarti nggak ada. Lalu kalau kalian berdiri di sini, lihat ke kanan, itu kan ada si poles ini kan, ada 1 pole. Nah, ketika jumlahnya ganjil, itu dia bakal ada root locusnya itu di sini. Yang merah ini. Oke. Ini buat clue aja sebenarnya. Nanti gambarnya jangan kayak gini, karena butuh break-in, breakaway point segala. Kalian coba berdiri sini, selanjutnya lihat ke kanan, apakah ada jumlah pole-nya? Apakah ada root locus di sini? Dia nggak ada. Kenapa? Karena ada 2 jumlah poles. Oke, situ nggak ada. Lanjut ke sini. Lihat ke kanan, ada 3. Berarti ada pole di sini. Pole dan 0 sih. Oke, kalau kalian berdiri di sini, situ ada 4. Berarti sudah habis. Udah, itu semua titik-titik bro. Ya udahlah, apa-apa. Oke. Titik-titik di mana ada root locus. Lalu kita harus pakai data-data yang kita sudah dapat di sini untuk ya complete lah, halfway of drawing the root locus. Jadi di sini kita tahu ada 2 asimtot, ke atas dan ke bawah. Ini. Dan juga centroidnya di 1. Nah, centroid apa? Centroid itu titik di mana asimtot dari root locus ini bertemu. Jadi misal asimtot 90 derajat ke atas dan 270 derajat ke bawah di titik si 1 ini. Itu artinya di titik 1 nih, kalian ada vertical line gini. Dan itu bakal ada asimtot ke bawah dan ke atas. Gimana caranya? Tapi padahal di sini nggak ada root locus. Ya nanti dia bakal belok gini nih. Ke atas sampai root locus. Itu kita cari di mana titik ininya. Itu pakai break in dan breakaway point. Nah, gimana nyarinya? Itu kayak nomor sebelumnya. Karena kita pakai closed loop transfer function, yaitu GCL. GCL. Ini ya langsung aja lah ya. Itu KGS per 1 plus KGS kali HS, di mana HS-nya 1. Ini kalau kalian langsung harusnya udah jago. Amin. CE-nya adalah S kali S plus 4 kali S pangkat 6 plus K S plus 12 plus K S plus 12 sama dengan 0, jangan lupa. Nah, apa yang kita perlu tahu di sini? Kita harus tahu di mana breakaway point-nya ini terjadi di antara 2 pole ini, dan juga di mana si root locus-nya ini intersect dengan aksis imajiner-nya ini. Jadi kita harus cari titik ini dan juga titik ini. Oke. Jadi kalau gambar root locus itu ya sesuai kebutuhan lah. Oke, pertama cari breakaway point dulu. Itu gimana? Seperti tadi di nomor sebelumnya, kita tahu dia itu terjadi di DKDS sama dengan 0. Ya. Nah, untuk simplify diferensialnya, gue di sini biasanya suka langsung turunin dari CE, itu kita cari persamaan K, karena ya DKDS kan. Kita turunin dari K, yaitu minus S plus 4, S plus 6 per S plus 12. Nah, ini kalian bisa pakai quotient rule, bahasa Indonesianya. Intinya diferensial dari pembagian lah ya. Itu hasilnya seperti ini. Itu yang U dash V minus V dash U per V squared. Ini minus karena depannya udah ada minus. Oke. Oh iya, ini sebaiknya kita ekspansi terlebih dahulu supaya gampang. Tapi minusnya biarin di luar. Jadi dia nggak mengganggu alur kita. Itu S pangkat 3 tambah 10 S kuadrat tambah 24 S.
per S plus 12. Jadi turunannya gampang. Oke, di sini UDSV itu apa? Itu adalah turunan dari numeratornya, yaitu 3S kuadrat tambah 20S tambah 24 dikali S plus 12 dikurangin turunan yang bawah, itu 1 dikali atasnya semuanya, itu S cube plus 10 S kuadrat tambah 24S. Bawahnya S plus 12 kuadrat. Nah, ini kan sama dengan 0. Kita tahu bahwa dia si nomor denominatornya ini tidak boleh sama dengan 0. Berarti yang sama dengan 0 adalah numeratornya dong. Nah, kita cari titik S di mana dia itu menghasilkan 0. Jadi kita keluarin semuanya, panjang banget. Itu 3S kuadrat tambah 20S tambah 24 kali S plus 12 minus S3 tambah 10 S kuadrat tambah 24 S sama dengan 0. Ya, ini kalian bisa turunin. Hasilnya dapat S pangkat 3 tambah 23 S kuadrat tambah 120 S tambah 144 sama dengan 0. Dah, tarik napas. Oke, selanjutnya kita kita cari akar-akar dari persamaan kubik ini. Kalau punya kalkulator canggih silakan, kalau enggak ya harus trial and error sih. Oke. Saya sendiri dapat S1-nya min 16,1, S2-nya minus 1,73, S3 minus 5,165. Nah, gimana cara tahu yang mana benar yang mana enggak? Kalian balik lagi ke sketsa root locus yang kalian sudah gambar. Terus cari tahu root locusnya ada di mana. Kalau kita lihat S1, dia di min 16,1. Kan nggak ada dong, karena ini aja udah min 12. Di min 16, dia kan nggak ada root locus kan. Di sini nih. No root locus. Berarti itu otomatis reject. Lagi S2 1,73 minus 1,73. Dia di tengah sini kan. 1,73. Berarti dia ada. Itu kita bisa terima. Yang green. Kita bisa terima bahwa S2 ada di sini. Cek lagi S3 minus 5,165. Ada nggak di sini? 24 sini. Nggak ada kan? Oke, berarti itu reject juga. Jadi kita udah dapetin breakaway point di sini. Nah, satu hal lagi yang kita perlu cari itu titik imaginary crossing dia, di mana dia pas ke atas atau ke bawah crosses the imaginary line. Oke, gimana caranya? Itu ya tinggal substitute aja. Karena kalau di imaginary line kan, gue di halaman selanjutnya. Kalau at imaginary line, at imaginary axis, axis, dia titik pole atau zero-nya itu ketika S sama dengan 0 plus minus J omega. Oke. Ini gimana? Ya, masukin lagi ke characteristic equation. Dimana CE-nya tadi S pangkat 3 tambah 10 S kuadrat tambah ini chance ada yang punya batu triple E 24 plus K S tambah 12K sama dengan 0. Ini gue udah samain yang grouping yang ada S-nya yang mana tadinya. Ya, manipulasi lah. Oke. Ini kita substitute S sama dengan J omega. Ini plus atau minus terserah, tapi ya enakan minus sih. Ini jadi J omega pangkat 3 tambah 10 J omega kuadrat tambah 24 plus K
J omega tambah 12K sama dengan 0. Oke, kita kalkulasiin. Jangan lupa kalau ini ada J kali J, itu hasilnya min 1. Berarti ini hasilnya minus J omega pangkat 3 plus 10 kali minus omega kuadrat tambah 24 plus K kali J omega tambah 12K sama dengan 0. Nah, cara ngerjainnya gimana? Again, kayak sebelumnya, kita pisahin real dan bagiannya yang imajiner. Yang imajiner mana? Itu yang ada J. Jadi ini, terus ini. Yang real yang mana? Itu yang ada J. Itu ini dan ini. Oke, kita equate di bawah. Berarti realnya minus 10 omega kuadrat tambah 12K sama dengan 0. Terus bagian realnya itu ada minus omega pangkat 3 plus 24 tambah K kali omega sama dengan 0. Kita kerjain satu-satu. Terserah mau dari mana. Gue sih kemarin dari sini sih. K di sini kalau sama dengan 10 per 12 omega kuadrat. Kita bisa ambil di sini. Kalau dibuka di sini kita dapat minus omega kuadrat kubik tambah 24 omega tambah K omega sama dengan 0. Kita bisa keluarin salah satu omeganya. Minus juga boleh lah. Biar enak. Minus, jadi sisanya hanya omega kuadrat tambah 24 tambah K. Hasilnya 0. Nah, di sini ini bakal sama dengan 0. Jadi kita bisa ignore. Jadi kita bisa fokus ke si omega kuadrat ini. Omega kuadrat tambah 24 tambah K sama dengan 0. Oke. Kalian terserah mau masukin yang mana. Kalau misalnya kita samain dengan K, itu hasilnya K sama dengan apa, meninggal saya. Nah, ini guys. K minus omega kuadrat minus 24. K-nya masukin ke sini. Jadi minus omega kuadrat minus 24 sama dengan 10 per 12 omega kuadrat. Terus dapat, give me calculator. Dapat 11 per 6 omega kuadrat sama dengan minus 24. Di sini dapat mana tadi? Omega kuadrat sama dengan ini bisa plus 24 bagi 11 per 6. Oh, berarti nggak bisa gini. Sorry. Harusnya minusnya tetap di dalam. Jadi ini minus dan ini plus. Oke, dari situ Kak dapat omega kuadrat minus 24. Kita ambil omega kuadrat minus 24 sama dengan 10 per 12 omega kuadrat. Itu baru dapat 1/6 omega kuadrat sama dengan 24. Omega kuadrat sama dengan 144 dan omeganya jadi 12 rad per second. K-nya berapa? K-nya kita masukin aja 10 per 12 kali 12 kuadrat. Itu jadi 120. Ini K, ini omega. Jadi kalau yang ditanya determine the maximum gain, okay, for mechanical system, itu ketika zeta 1
Berarti K-nya segini. For mechanical system. Mech system. Dapat. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke B, yaitu retains its stability. Oh, ini harus pakai Rutherford. Oke. Caranya sama-sama tadi. B. Rutherford-nya berarti pakai characteristic equation S cube tambah 10 S kuadrat tambah 24 plus K S tambah 12K. Oke. Sesuai dengan yang tadi gue udah jelasin, ini dari S pangkat 3 all the way sampai S pangkat 0. Dan urutannya zigzag. Jadi ini 1, 10, 24 plus K, dan 12K. Kita mau cari si X ini. Gimana caranya? X itu 10 kali 24 plus K minus 12K per 10. Nah, kita maunya dia ketika stability. Berarti kita cari dia ketika dia 0. Berarti ini nggak mungkin 0. Berarti kita ambil yang atas. Itu 10 kali 24 plus K minus 12K sama dengan 0. Dapat 240 tambah 10K minus 12K sama dengan 0. Jadi 240 minus 2K 0K 120. Wait, was I wrong? Mechanical system zeta 1. Itu yang itu. Imaginary axis. Oh anjir, gue masih ngerjain A. Oke, sorry. Ini saya terlalu melengkap ke bagian B. Jadi ini harusnya nanti. Oke, ini udah dapat berarti breakaway point, breaking point, dan dapat si omeganya ketika dia di crossing imaginary axis. Oke, kita gambar root locus ya. Root locus di sini. Ini imaginer, ini real. Nah, kalau tadi pulse-nya ada di 0, min 0, min 4, min 6, min 4, min 6, lalu 0 ada di 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Nah, ini gampang aja. Kalau root locus itu kan pulse ke zeros kan pasangannya. Berarti karena tadi di sini ada ada root locus dan di sini ada root locus. Mana penghapus? Dan ini berarti dia dari sini mana hijau deh. Dari sini dia bakal lurus ke sini. Itu pertama. Kedua, kita udah tahu break-in point di 1,73 kan. Nah, gambar 1,73 terus di sini minus 1,73 minus 1,73 terus ada asimtot di titik 1 vertikal gini. Berarti si root locus ini dari pole ini dari pole sini ke sini, lalu di breakaway point dia pecah ke atas dan ke bawah. Berantakan banget.
min 1,73. Ini di situ. Oke. Lalu omeganya 12 ketika dia cross imaginary axis. 0, 3, 6, 9. Nah, 12 ini aja. Min 12 sama min 12. Berarti dia dari breakaway point pecah ke atas secara vertikal. Lalu gitu sampai dia ketemu asymptot. Ini juga sama. Simetris ke bawah sampai asymptot. Itu begitu root locusnya. Oke. Apakah ada yang ditanyakan? Root locus dulu. Kalau tidak ada, lanjut ke B. Determine the maximum gain for K mechanical system. Nah, itu udah. Yang tadi kita substitute ini. Ini B nih. Itu B. Udah. Berarti ini bagian C. Maaf, saya kelewat. Determine the maximum gain K. Oh, enggak, itu bukan. Itu bukan B, itu malah C. Tapi bukan pakai metode yang diminta. Jadi kita disuruh kerjain lagi untuk find dia kapan dia retain its stability. Ya, kita bisa cek jawabannya di sini sama dengan yang dari sini. Itu cara ngeceknya gitu. Sama 120, berarti K, berarti range of values of K di mana dia stabil ya dia 0 K 120. Oke. Baru B. Determine dia ketika S sama dengan J omega. Kok J omega sih? Determine the maximum gain K for the mechanical system. Oh, ini yang tadi. Jadi ini S sama dengan A plus minus JA. Sama lagi sih. Kalau ambil dari CE is S cube tambah 10 S kuadrat tambah 24 plus K S plus 12 K equal to 0. Kita cari lagi S1, S pangkat 1, S pangkat 2, S pangkat 3 supaya gampang. Ini gue ambil dari yang sebelumnya aja. Sorry, ini minus yang lupa. Minus A plus minus 1 plus J sama dengan tadi berapa? A kuadrat min 2 plus 2J S pangkat 3-nya A pangkat min 4J. Nah, ini masukin lagi ke characteristic equation. Jadi dapat minus 4 A pangkat 3 J tambah 10 A kuadrat min 2 plus 2J plus 24 plus K S plus 12K. Kok S? S-nya itu A min 1 plus J plus 12K sama dengan 0. Again, desain real dan imajiner. Itu realnya real. Yang real yang nggak ada J berarti ini. Terus ini dan ini. Berarti ini adalah minus 20 A kuadrat plus 24 plus K kali minus A tambah 12K sama dengan 0. Oke, lanjut yang imajiner ada minus 4 A cube ini dan ini minus 4A pangkat 3 plus 20
A pangkat 2 plus 24 plus K kali A sama dengan 0. Oke. Ini kita rapihkan lagi. Jadi minus 20 A kuadrat minus 24 A minus KA plus 12K sama dengan 0. Ini ya udah dihitungin dulu, biarin dulu. Lanjut. Dimana ini ada apa sih? Ketika S sama dengan mechanical system. Wait. Oh. Ya, ini metode benar. Kalau kalian mau lakukan minus 4A bla bla bla, kalian lanjut, kalian dapat A sama dengan berapa? Dapat K sama dengan berapa? Ya kan? Tapi ada cara lebih simpel. Gimana? Itu kan kalian udah dapat tadi mana tadi? DKDS, ini breakaway point. Itu kan di mana mechanical point? Di mana zeta sama dengan 1, sama dengan 1. Ketika dia nggak ada. Wait, what? I am confused. Iya. No overshoot. Kalau di sini ini. Jadi sebenarnya tinggal masukin si S sama dengan si DKDS tadi, just the breakaway point. Dimana CE, masukin ke CE S cube yang tadi itu 10 squared plus 24 plus K S tambah 12K sama dengan 0. Masukin S-nya ke sini, substitute ke sini, kalian bakal dapat K sama dengan 1,6327. Dah, itu cara gampang. Capek juga. Oke. Pertanyaan terakhir. Determine steady state error for the system for the step input if the gain is K1. Oke. Ini kita bakal pakai GCL lagi. Di mana GCL itu ini gue tulisin aja lah. S sama dengan GS 1 plus K GS. Tapi K-nya 1, jadi udah GS per 1 plus GS. Nah, sini kalian harus ingat cara gampang itu kalian hafalin types of systemnya. Ketika dikasih input-input berbeda. Kalau nggak salah di kelas tuh diajarin 3 step input, yaitu super S, lalu ramp input super S kuadrat, terus ada parabolik, dimana dia tuh 2 per S pangkat 3. Itu harusnya di kelas diajarin kenapa. Lalu ada tipe sistem 0, 1, 2. Ini tuh apa? Ini tuh jumlah pole at S sama dengan 0. Nah, kalian kalau lihat GS kita, yaitu tulisan aja. Plus 12 per S plus 4, S plus 6, itu dia cuma yang ini doang nih. Cuma 1. Ketika S sama dengan 0. Jadi kita fall into sistem order 0 ini, order 0, type 0 ini. Yang ini. Nah, kenapa ini berguna? Karena kalau kalian hafal, ini bakal gampang.
Ini kita bakal tahu dia SSS-nya, ESS itu 1/1 plus KP, terus ini 0, infinity, infinity. Kalau ini 1/K V, dan ini 1/K. Ini tabel tipe-tipe sistem. Nah, oke, kita berarti step input kan yang ditanyain. Step input itu 1/S dan rumus ESS-nya ini. Kita carry ke halaman selanjutnya. Gue tulisin lagi, ESS sama dengan 1/1 plus KP. Gimana? KP ini, kalau kalian turunkan, itu limit S menuju 0 dari si sebenarnya S, R, S, GS. Nah, itu menuju 0, S, RS-nya 1/S input, dan GS-nya tadi KS plus 12 per S plus 4, S plus 0. Dimana ini sama dengan 1. Ini bisa coret, ini bisa coret. Kita bakal dapat persamaan. Bukan persamaan sih. Kita bakal dapat dia tuh hasilnya si 12 ini per bawahnya 0. Jadi ini hasilnya infinity kan. Nah, kalau kita masukin ke sini ESS sama dengan 1/1 plus infinity, kita bakal dapat ESS-nya 0. Sudah. Begitu sih nomor ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, lanjut ke Mas Yuda untuk FODT. Terakhir. Bisa Mas Yuda. Oke, layar aku udah kelihatan. Oke. Aman nggak? Biasanya ujian tuh dari LabDin itu biasanya ada satu soal praktikum. Dan ini pada UTS 2 tahun lalu ya, 2024. 2024 itu ada soal praktikum modul 2 terkait FODT modeling. Nah, di sini kita disuruh cari using the two-point method of FODT modeling, estimate the parameters of the transfer function. Kalau kalian ingat kan, di FODT model GS sama dengan K E pangkat min theta S per tau S plus 1. Nah, tau itu kan waktu untuk mencapai 63% nilai akhir, dan theta itu time delay. Untuk yang bagian A, kita harus cari tau, K, sama theta. Yang paling gampang mungkin
K dulu. K itu static gain atau didefinisikan dengan output per input kan. Berarti Y2 minus Y1 per X2 minus X1. Di sini kalau kita lihat Y2-nya itu 50 derajat Celcius, Y1-nya 20 derajat Celcius. Jadi ini sama dengan 50 minus 20 per X2 minus X1 input 3 volt minus 0. Ini sama dengan 30 per 3 berarti 10. Static gain-nya 10 derajat Celcius per voltage. Terus untuk mencari tau kan 1,5 T63 persen minus T28 persen. Nah, kita harus cari T63 persen sama T28 persen dengan mencari kapan terjadinya nilai mencapai 63 persen dan 28 persen nilai akhir. Kita cari dulu misalnya yang 28 persen sama dengan Y1 Y awal plus 0,28 Y2 minus Y1. Ini 20 plus 0,28 50 minus 10. Mendapat 28,4 untuk Y63 persen. Y1 plus 0,63 Y2 minus Y1. Berarti 20 plus 0,63 kali 30. Ini sama dengan 38,9. Dari sini kita tahu nilai Y-nya nih. Tinggal kita lihat grafik kapan terjadi 63% dan kapan terjadi 28%. Kalau dari gambar 28% itu 28,4 sekitar sinilah. 28,4 sama yang 63% terjadi di 38,9. Sekitar segini. Ini 38,9. Kalau kita lihat T28 itu terjadi di sekitar 20 second ya, kira-kira. Ya, 20 second. Terus T63 itu terjadi di anggap 33, 32, 34 kayaknya. 34 second. Terus kita bisa cari tahunnya 1,5 kali 34 minus 20 sama dengan 21 second. Untuk nyari theta kan T63% dikurang tau. T34 kurang 21 sama dengan 13 second. Kalau kita lihat dari grafik, ini kurang lebih 13 second sama waktu mencapai ke 63% itu 21 second. Ya, 21 second. Gitu. Itu yang pertama. Berarti bisa didapat GS sama dengan K
K-nya 10 E min 13S per 21S plus 1. Ini transfer functionnya. Terus yang B, kita disuruh cari temperatur ketika sistem diberikan step input dengan VI sama dengan 1T, atau mungkin ini itu step function. Jadi untuk yang B, kan ini kan GS ya, kita disuruh cari temperaturnya. GS sama dengan TS per VS. TS sama dengan GS kali inputnya. Itu. Dimana inputnya ini tadi 1T atau mungkin ini dalam domain Laplace itu 1 per S. Kalau misalkan 2T, ini berarti 2 per S. Gitu. Nah, untuk mencari hasil akhirnya, kita bisa pakai final value theorem. Ini dideskripsikan dengan limit S menuju 0, S, karena kita pengen nyari nilai akhir, berarti YS. Ini output. Ini jadinya limit S menuju 0, S, YS-nya berarti TS. TS-nya tadi 10 E pangkat min 13S per 21S plus 1 kali inputnya 1 per S. Ini bisa kita coret. Ini dapat 10 kali E pangkat 0, 1 per 0 plus 1. Ini sama dengan 10 derajat Celcius. Itu untuk nilai akhir. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Aman, Kak. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut yang ke C. Itu terkait kalau sistem diberikan kontrol closed loop menggunakan proportional control saja. Apakah yang poin 1 itu apakah terdapat steady state error with respect to target temperature? If so, elaborate how to minimize the steady state error using this controller. Kalau kalian ingat, untuk proportional control ini kan KP aja kan, KP kali E, proportional gain kali error. Proportional control selalu akan ada steady state error. Steady state error untuk PI KPE plus KI integral E dt itu steady state errornya nggak ada. ESS sama dengan 0. KP kan mempengaruhi response time. KI itu untuk menghilangkan steady state error. Terus buat PID, dia itu, tadi lupa, si proporsional itu bisa ada osilasi. Untuk PID ya dapat terbaik dari P dan PI. Tidak ada steady state error, tidak ada osilasi. Osilasi nggak ada.
Nah, karena kita cuma pakai P controller, maka akan ada steady state error pasti dan ada oscillasi. Untuk meminimalkan steady state error, hal yang paling baik kita lakukan adalah meningkatkan gain-nya supaya meskipun overshoot dikit, dia akan kembali terus bakal osilasi kan. Kita bisa menaikkan gain hingga dia overshoot dikit terus dia berosilasi. Karena itu lebih steady state error-nya lebih kecil dibandingkan ketika KP-nya lebih kecil lah. Misalkan 1, nggak masih 1 sih, ini contoh aja. Terus yang ini KP sama dengan 2 misal. Pokoknya kalian bisa naikin gain-nya hingga overshoot dikit terus berosilasi. Setidaknya steady state error-nya minimal. Terus yang kedua itu apa yang akan terjadi pada sistem ketika terdapat disturbance. Kalau secara grafik, misalkan ada steady disturbance gitu, dia akan turun dikit, terus bisa naik lagi karena adanya proportional gain. Namun meskipun ada proportional gain, dia tidak akan mencapai desired value karena tidak ada integral action untuk menghilangkan steady state error. Ini ada disturbance. Oke. Kurang lebih terkait soal ini seperti itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, gue mau tambahin dikit. Ini nggak ada di soal-soal tadi, tapi mungkin keluar. Karena dari pengalaman gue, yang jadi bahan quiz Pak Budi itu biasanya keluar di ujian. Ini ya clue buat yang kelas Pak Budi. Kalau tadi kita misalkan root locus seperti ini, ya kan root locusnya cuma gini tadi ya, gini, terus gini, terus gini, terus gini, gitu kan? Itu karena semua poles ada di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, gimana kalau polesnya seperti ini? Ini gue gambarin poles dan zeros-nya langsung ya. Gimana kalau polesnya di sini, terus ada di sini dan ada di sini. Misal, kalian gimana cara tahu ini garis dari poles itu gimana? Dia ke sini, dia ke sini, dia ke sini, dia langsung ke sini, ya bisa kemana-mana. Nah itu kita perlukan yang namanya ini perlu angle of departure. Apa maksudnya angle of departure? Itu adalah angle di mana kalau kita bikin dia sendiri, ini terus gini, dia berangkat ke sini misalnya. Sorry, ini aja. Dia berangkat ke sini, terus ke sini. Nah, si sudut ini theta D. Nah, ini yang namanya angle of departure. Di mana theta D itu rumusnya harusnya dikasih again. Kalau nggak dikasih, ya ini saya kasih. Itu minus 180 derajat plus
sigma. Ini yang kelas Pak Budi harusnya udah familiar. Sini aja. Maaf. Theta D sigma angles of other pole minus total jumlah angle dari zeros. Atau kalau di internet itu dia rumusnya gini, angle dari poles K dan 0 ke I dan juga total it's not K of PK minus PI. Itu yang other pole terus 180 derajat. Maksudnya gimana? Jadi misalkan ini garisnya sampai sini. Nah, angle of other pole ini itu angle dari pole yang kita mau cari, misalnya yang di atas ini, dari pole satunya. Jadi ini sudutnya at this point dia 180 degrees. Lalu sudut dari zeros itu maksudnya apa? Gue kasih biru. Udah biru, merah deh. Itu sudut dari zeros ke pole yang kita cari. Situ. Sudut. Sudut Z. Dan ada juga satu lagi dari sini. Udah. Intinya begitu. Theta D. Lalu ada soal lain, kalau misal yang ada imajinernya. Oh ya, kalau tadi itu di soal sebelumnya tuh kita carinya breakaway point. Karena breakaway point itu si rutocusnya menjauh dari aksisnya. Nah, kalau sini, ini sebutannya break-in point. Kenapa? Karena dia break-in, menyatu. Dia ke sini satu, ke sana satu. Oke, itu diingat. Ini break-in point. Jadi jangan langsung di-reject kalau misalnya angkanya aneh. Karena bisa aja dalam rutocus ada breakaway dan juga ada break-in point. Bisa ada dua-duanya tuh. Jadi harus hati-hati. Jadi kalian harus bisa bayangin roughly rutocus itu seperti apa. Lalu satu lagi kalau misalnya yang di imajiner two zeros. Nah, ini sudut juga theta A. Jadinya ini angle of arrival. Bedanya apa? Sebenarnya bedanya adalah si minus 180-nya jadi minus aja. Tapi ini harusnya rumusnya dikasih loh kalau muncul. Kalau enggak, semangat. Kasihan juga disuruh ngafal. Intinya sudut ini kalau theta arrival itu jadinya sigma, bisa copy. Sorry. Gini. Kita copy. Tapi bedanya dia minus saja. Dah, begitu. Ini kalian silakan explore berbeda-beda sistem dengan beda-beda jumlah pole, jumlah zeros kalau mau latihan. Atau juga cobain kuisnya kelas Pak Budi. Itu minta yang di kelas Pak Budi, mereka udah dikasih soal kuisnya. Harusnya bisa di-share kalau kalian mereka baik. Ya, udah. Tambahannya itu saja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, gimana, Andrew Coley? Mungkin udahan Kak. Oke. Kalau gitu, Yuda. Oke, dari kita itu dulu. Ya mohon maaf lah kalau ada salah-salah atau ngeblank. Kita juga bangun dari jam 7 pagi tadi. Kalian juga sama sih. Jadi ya. Semangat lah ya belajarnya. Semoga bermanfaat, semoga sukses besok. Terima kasih semua. Makasih Kak. Makasih Kak. Kita Makasih Kak.